Selama ini kita mengenal mikroplastik sebagai ancaman yang ada di laut. Namun tahukah kamu bahwa partikel kecil ini juga dapat mengancam pertanian kita loh? Melalui air, sampah, dan juga praktik pertanian modern, mikroplastik secara perlahan mencemari lahan subur sebagai sumber pangan kita. Hal ini bukan hanya sekedar isu lingkungan yang biasa, namun menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan lahan pertanian kita di masa depan. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia Akwan. Di sini saya akan mengajak kita semua untuk mengenal lebih dalam tentang mikroplastik, mulai dari sumber, jenis, penyebarannya, serta dampaknya terhadap agroekosistem dan kesehatan tanah. Yuk simak videonya. Mikroplastik merupakan sampah plastik yang mengalami degradasi dan terurai menjadi partikel-partikel plastik yang kecil dengan ukuran kurang dari 5 mm. Mikroplastik yang ada di lahan pertanian bisa berasal dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu mulsa yang sering tertinggal di lahan setelah kegiatan panen, yang dapat menghasilkan titik panas limbah plastik sehingga mengakibatkan efek fisiologis yang merugikan. Yang kedua, bisa berasal dari penggunaan busa pelindung dan bungkus plastik pada buah yang bersifat mudah hancur dan terbawa angin akibat aktivitas manusia. Plastik ini juga bisa tertanam ke dalam media tanah sehingga mengakibatkan pencemaran lahan pertanian. Selanjutnya, penggunaan pupuk organik maupun anorganik pada tanaman di lahan pertanian juga menjadi salah satu sumber adanya mikroplastik di dalam tanah. Dan yang terakhir, proses pembajakan di lahan pertanian yang dilakukan oleh para petani juga menjadi sumber utama adanya mikroplastik. Selanjutnya, mari kita bahas tentang beberapa jenis dari mikroplastik. Mikroplastik dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu mikroplastik primer, mencakup kandungan plastik dalam produk-produk pembersih dan kecantikan, pelet untuk pakan hewan, bubuk resin, dan umpan produksi plastik. Jenis yang kedua yaitu mikroplastik sekunder yang meliputi serat atau potongan hasil pemutusan rantai dari plastik yang lebih besar yang mungkin saja terjadi sebelum mikroplastik memasuki lingkungan. Potongan ini dapat berasal dari jala ikan, bahan baku industri, alat rumah tangga, kantong plastik yang memang dirancang untuk terdegradasi di lingkungan, serat sintetis dari pencucian pakaian, atau akibat pelepukan produk plastik. Mikroplastik memiliki berbagai macam bentuk seperti fiber, film, fragmen, granul, pelet, dan juga foam. Mikroplastik yang umumnya kita lihat di lahan pertanian dapat masuk dan menyebar lewat berbagai celah. Mikroplastik dapat bergerak melalui pori-pori tanah dan akan terbawa air hujan atau bahkan oleh aktivitas cacing tanah dan organisme tanah lainnya. Mikroplastik juga bisa terbawa oleh limpasan air hujan dari lahan pertanian ke sungai, danau, atau saluran air lainnya di sekitar lahan. Mikroplastik yang ada di tanah bisa dikonsumsi oleh organisme tanah, kemudian organisme ini akan dimakan oleh hewan lain dan seterusnya hingga berpotensi masuk ke manusia. Mikroplastik dapat memberikan dampak yang besar terhadap agroekosistem dan kesehatan tanah. Mikroplastik dapat mengubah bentuk fisik, kimia, serta biologis tanah, merubah parameter tanah seperti pH, agregasi tanah, porositas, unsur hara, dan aktivitas mikroba. Perubahan ini tentu akan mempengaruhi kualitas dan kesuburan tanah. Keberadaan mikroplastik pada tanah akan menimbulkan akumulasi untuk tanaman dan mikroba tanah. Melalui video ini, kita telah mengetahui banyak hal tentang mikroplastik. Mikroplastik memanglah sangat kecil, namun dampak yang diberikan sangatlah besar. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus lebih bijak dalam mengelola sampah plastik, serta mendukung pertanian bersih dan berkelanjutan. See you di next video. Bye-bye.